Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, bertemu lagi dengan saya Eri Aryani pada program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan dalam keadaan yang sehat tentunya. Tuhan Yesus baik di dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Program Living for Christ ini ada karena untuk mendukung program daripada para hamba Tuhan yang membutuhkan uluran kasih daripada kita untuk mengemban amanat daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini bersama dengan saya Bapak Pendeta Rivelson Bastian dari GBI Immanuel Babelan. Shalom Pak Pendeta Bastian. Shalom. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa, haleluya. Saudara, hari ini Bapak Pendeta Rivelson Bastian akan berbagi cerita dengan kita. Amin. Bagaimana pergumulannya, bagaimana visi misi yang Tuhan berikan kepada Pak Pendeta Bastian, sehingga hari ini boleh dengan penuh sukacita melayani Tuhan. Amin. Baik, apa yang menjadi panggilan dari Tuhan, apa visi misi yang Tuhan taruhkan di hati Bapak sehingga Bapak mau melayani Tuhan? Mungkin ada kesaksian yang Bapak bisa bagikan kepada kami. Iya, jadi puji Tuhan, saya sebenarnya dulu tidak ada kepikiran untuk menjadi seorang hamba Tuhan, gitu ya. Jadi cita-cita saya dulu tuh rencana jadi insinyur, tetapi ya tidak seperti yang saya pikirkan. Nah, bagaimana panggilan saya ketika saya melayani Tuhan? Jadi tahun 2003 itu tahun-tahun di mana memang Tuhan menggodok saya. Diproses saya sampai benar-benar saya bisa sekolah Alkitab. Nah, di sekolah Alkitab itulah baru saya bisa mengerti dan punya visi. Nah, tujuan saya, visi saya adalah supaya kalau saya dipulihkan, saya ingin memulihkan orang lain. Amin, haleluya. Karena kehidupan saya yang hancur, ya, hidup dalam keadaan pergaulan yang cukup parah, ya kan. Baru hidup sudah kita keluar masuk penjara gara-gara kehidupan premanisme dan sebagainya. Nah, saya rindu bahwa bukan cuma saya dipulihkan, itu visi saya sampai hari ini. Dan saya terus berusaha untuk bagaimana visi ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan sampai hari ini satu demi satu Tuhan sudah mulai menjawab segala visi ini. Dan dulu pun saya tidak pernah terpikirkan ada di kota Bekasi ini, ada di Jakarta. Karena dulu saya lebih senang penginjilan ke Indonesia Timur. Dan puji Tuhan ternyata memang ya kadang-kadang apa yang kita pikirkan belum tentu dikehendaki oleh Tuhan. Ya, nah, betul. Seperti itu. Dan sampai hari ini dengan apapun yang sudah Tuhan lakukan buat saya, menurut saya ingin supaya lebih lagi. Amin. Tuhan mempercayakan saya terlebih jiwa-jiwa yang anak-anak muda yang pada hari-hari ini sudah hidup dalam pergaulan yang buruk, jatuh bangun. Itulah kerinduan saya, visi saya, supaya benar-benar generasi ke depannya semakin hari semakin mengerti tujuan hidupnya gitu. Amen. Terlebih hidup di dalam Tuhan. Nah, mungkin seperti itu. Haleluya. Luar biasa ya Pak, Tuhan taruhkan hati Tuhan di dalam kehidupan Bapak. By the way, Bapak pastinya mempunyai satu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan ya Pak. Mungkin ada pengalaman bersama Tuhan yang begitu mengagumkan Bapak ya, yang Bapak bisa ceritakan kepada kami. Iya, jadi pada waktu saya sekolah Alkitab itu dulu kan saya tidak tahu berdoa. Berdoa tidak tahu, baca Alkitab tidak pernah, dan luar biasa. Luar biasanya adalah pengalaman saya. Ternyata saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu ada dan benar-benar ada. Amin. Kenapa? Dan dulu saya waktu saya memang dari lahir sudah Kristen, tapi saya tidak pernah bilang beribadah atau memuliakan Tuhan atau berdoa. Tapi ketika saya dipulihkan di STT pada waktu itu,
Disitulah banyak pengalaman saya. Amin. Ketika saya berdoa, satu kali rektor saya bilang, coba kamu berdoa 10 menit. Supaya kamu dapat seragam, dapat baju. Karena waktu itu saya datang di CT itu hanya baju di badan. Karena tujuan saya hanya pengen lari dari setiap masalah saya supaya saya tertolong. Tapi ketika saya di sana, rektor saya bilang, coba kamu berdoa 10 menit. Minta baju sama Tuhan katanya. Benar, saya berdoa cuma 10 menit. Dalam kepolosan saya, dalam ketidaktahuan. Besoknya apa yang saya doakan itu datang. Haleluya. Yang datang bukan dari Manado, tapi dari Surabaya malah yang datang. Memberkati, dengan menjawab doa itu Tuhan kirimkan hamba-hamba Tuhan dari Surabaya. Ketika mulai pelayanan, saya banyak melihat mujizat Tuhan. Amin. Kita banyak mendoakan orang, dan banyak kesaksian yang luar biasa. Orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang sakit banyak disembuhkan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan itu ternyata memang benar-benar ada. Kalau dulu kan kita sering lihat dukun itu kan. Dukun saya lihat, wah hebat, luar biasa. Tapi setelah jadi hamba Tuhan, ternyata memang Tuhan itu bukan cuma sekedar cerita 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini, saya selalu melihat mujizat Tuhan. Walaupun mungkin orang bilang mujizat itu tidak seperti yang lain, ya kan? Tetapi sampai hari ini bukti nyata pengalaman hidup saya. Kita tidak dapat dari mana-mana, apalagi hidup di Jakarta ini luar biasa. Haleluya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan pelihara hidup saya bersama dengan keluarga dan bisa membuka satu pelayanan ini. Oke, Pak Pendeta Bastian, mungkin ada pertanyaan lagi satu. Bagaimana kegiatan pelayanan Bapak selama ini, Pak, di gereja ini? Apa saja yang dilakukan? Jadi puji Tuhan pada hari-hari ini hampir setiap hari tidak ada yang kosong, ya. Puji Tuhan. Baik kegiatan umum di gereja, ya, maupun kegiatan kaum pria, ya. Setiap hari ada hampir ya seminggu sekali lah kegiatan kaum pria. Baik juga kaum ibu, ya, kegiatan kaum ibu atau bilang wanita Betel Indonesia atau pria Betel Indonesia. Terus juga anak sekolah minggu yang pada hari-hari ini sementara kita kembangkan, ya, supaya tapi kita tidak lakukan di hari Minggu, kita lakukan di hari Sabtu. Karena di sini hanya bisa beribadah hari Minggu aja, jadi tidak itu. Nah, terus juga kita lagi membangun komsel. Puji Tuhan. Jadi hari-hari ini komsel sudah ada beberapa komsel, jadi dari 1-2 keluarga, 2-3 keluarga seperti itu. Dan puji Tuhan memang sangat maksimal. Dan juga yang pada hari-hari ini juga lebih ditingkatkan adalah doa keliling. Gitu. Doa keliling, ya? Jadi doa keliling itu saya lakukan setiap subuh. Setelah berdoa subuh baru saya doa keliling. Nah, itu setiap hari yang saya lakukan. Karena saya percaya dengan doa itu akan mendatangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Amin, amin, haleluya. Memang benar-benar hidup ini hanya beriman kepada Tuhan. Amin. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Ada banyak teman saya di Bekasi ini bilang, lah Bapak kenapa nggak ada usaha atau mengerjakan sesuatu yang lain untuk menopang setiap pelayanan dan mungkin kebutuhan dalam rumah tangga. Tapi satu yang saya percaya, kalau Tuhan bisa memulihkan saya, Tuhan punya cara sendiri menolong saya. Amin. Kalau Tuhan panggil hidup saya untuk melayani Tuhan, nah berarti Tuhan bisa menolong saya dalam situasi kondisi apapun. Haleluya. Jujur memang di dalam keadaan di Bekasi ini tidak mudah. Saya harus bayar gereja, bayar kontrakan rumah, kebutuhan rumah tangga saya, baru terlebih kebutuhan pelayanan. Kalau dibilang persembahan pasti tidak cukup. Karena pengeluaran di dalam kehidupan sehari-hari dalam sebulan itu lumayan banyak. Tetapi itulah pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan selalu pelihara. Dan saya bersyukur bahwa dalam keadaan apapun kita tetap terima apa adanya. Apa yang ada kita jalani, tidak perlu memaksakan segala sesuatu yang kita harus paksakan. Dan pada akhirnya kita kadang-kadang menyalahkan Tuhan, ya kan? Jadi saya pada hari-hari ini, ya dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan apapun itu, tetap saya bersyukur kepada Tuhan. Yang pasti Tuhan itu
tidak membiarkan saya. Kadang-kadang ya begitu. Kadang pas mau bayar kontrakan ini selalu ada. Selalu ada. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, dan itu tidak lebih dan tidak kurang. Haleluya. Pas. Seperti itu yang saya alami. Luar biasa Tuhan ya. Iya. Seperti tidak itu. pernah terlambat pertolongan tidak Tuhan. Tidak pernah terlambat. Amin. Nominalnya pun sesuai yang kita butuhkan. Haleluya. Tuhan kita hidup dan dahsyat ya Pak. Luar biasa. Tuhan. Nah Bapak mungkin pasti punya pergumulan yang Bapak gumulkan sampai hari ini. Mungkin Bapak bisa cerita juga kepada jadi kita. memang pergumulan saya mengenai tempat ibadah ini ya. Karena kan pelayanan ini baru saya buka tanggal 10 Januari dan baru kurang lebih 6 bulan lah. Memang untuk memulai pelayanan merintis itu tidak mudah. Nah, jadi memang kerinduan saya kalau Tuhan buka jalan ya, saya mungkin mau pindah cari tempat yang lebih baik untuk mengembangkan pelayanan ini ke depannya begitu. Amin. Nah, itulah kerinduan saya dan doa saya selama ini gitu. Dan ya saya sih terus berharap dengan pergumulan saya ini supaya ke depannya Tuhan bisa memakai saya lebih lagi. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Pasti Tuhan mendengarkan doa Pak Pendeta ya. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Kerinduan Bapak yang paling dalam. Ya mungkin untuk jiwa kau atau untuk hal apapun yang ada di hati Bapak. Mungkin ini bisa menjadi penutup dari ngobrol kita hari ini. Ya, puji Tuhan. Jadi kerinduan terbesar saya dipulihkan untuk memulihkan. Yes. Amin. Jadi saya terus berjuang sampai hari ini, bergumul terus. Tujuan saya supaya Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Semakin banyak jiwa diselamatkan lewat pelayanan dan Tuhan percayakan kepada saya maupun teman-teman yang lain dalam pelayanan yang berbeda, gereja-gereja yang berbeda. Dan hari-hari ini saya terus belajar untuk meningkatkan doa-doa, karena memang ternyata hanya Roh Kudus yang bisa membawa jiwa-jiwa itu ke gereja. Jadi sebagai saya sudah berusaha seperti kekuatan saya sendiri, saya berusaha datang ke sini, datang ke situ, datang ke rumah ini, dan saya melihat bahwa kurang maksimal. Ternyata yang paling luar biasa itu bagaimana supaya jiwa datang dengan tingkatkan doa-doa dan betul-betul hati ini dengan motivasi yang benar untuk melayani Tuhan. Jadi kerinduan terbesar saya supaya lewat pelayanan ini, yang pertama banyak jiwa dipulihkan. Amin. Yang kedua, lewat pelayanan ini supaya Tuhan Yesus dipermuliakan dalam segalanya. Itu saja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa jika salib ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang datang kepadanya ya Bapak ya. Puji nama Tuhan. Pak Pendeta, terima kasih sudah ngobrol dengan kita, sudah berbagi cerita dengan program Living for Christ Indonesia. Kami doakan semua pelayanan Bapak, Tuhan berkati, rumah tangga, apapun yang Bapak lakukan Tuhan buat berhasil. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dan cerita dari Bapak Pendeta Bastian, dan saudara tahu bagaimana kerinduan daripada hamba Tuhan ini adalah untuk memulihkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Ya, seyogianya kita sebagai anak-anak Tuhan mendukung visi misi yang sudah Bapak Pendeta Bastian terima dari Tuhan. Saudara, jikalau Tuhan menggerakkan hati saudara untuk mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Bastian ini, saudara bisa melihat ada rekening di layar saudara, dan saudara bisa mentransferkan persembahan kasih saudara kepada rekening tersebut. Biarlah Tuhan akan memakai Bapak Pendeta Bastian semakin hari semakin dahsyat, dan kita percaya bahwa kerajaan Allah harus disebarluaskan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan percayalah apa yang saudara persembahkan, yang saudara beri untuk mendukung pelayanan daripada amanat Tuhan Yesus Kristus, pastinya tidak akan pernah sia-sia, dan Tuhan akan membalas saudara dengan berkat yang berkelimpahan. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share supaya kita terus mendukung pelayanan daripada para hamba Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.